Selamat berjumpa kembali dalam program Katekisasi Panggrimat Gereja Kristen Jawa Gundang Winangun, Klaten. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang doa. Bagian dari rangkaian masa Prapaskah di mana kita telah memulainya dengan masa puasa dalam rangkaian retreat agung kita. Ketika kita puasa, ada yang kita tandaskan melalui puasa, yaitu permohonan-permohonan kita, doa-doa kita. Kadang lupa berpuasa, namun justru doa-doa tidak kita angkat secara khusus dan secara kusuk pada masa Prapaskah ini. Mari kita awali katekisasi ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 26, bait 1, 2, dan nanti yang ketiga, mampirlah dengar doaku. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hakimi, jangan jalanku. dalam doa memohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, sebelum kami menghayati sabda Tuhan, tambahkanlah kepada kami hikmat dan mampukanlah kami memahami dan melakukan sabdamu. Biarlah melalui katekisasi Panggrimat pada saat ini, iman kami dikokohkan, dipelihara, dan hidup kami makin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sabda Tuhan pada saat ini kita ambil dari kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudari yang saya kasihi, kadangkala doa, puasa kita menjadi titikane wong saleh, wong mursid. Dengan doa yang hebat, yang kusuk, yang dinampakkan kepada orang banyak. Tidak. Doa itu bukan tanda kesalehan rohani yang patut dipamerkan. Walaupun kita menaikkan segala sesuatu dalam doa, iya. Tetapi doa bukan alat pamer kesalehan kita. Yesus sendiri mengingatkan kepada kita. Matius 5 ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudari, ya doa merupakan bukan alat kesalehan, tetapi alat berhubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah cara bagi orang beriman mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan Allah. Bukan titian wong hebat ya, secara rohani dibandingkan dengan yang lain. PPAGKJ, pokok-pokok ajaran GKJ menyebutnya demikian dalam tanya jawab pada yang nomor 247. Cara orang beriman mengungkapkan dan menghayati hubungannya dengan Tuhan. Jadi ada orang mengatakan pula, hati kita ini bisa dianggap sebagai ruang keluarga milik Tuhan dalam diri kita. Hati kita ini adalah apa? Ruang keluarga milik Tuhan di dalam diri kita. Betapa indahnya kalau di dalam diri kita berhubungan mesra, berhubungan akrab dengan Tuhan. Maka dalam Filipi, naikkan permohonan dalam doa. Sungguh indah jikalau ada suasana doa di dalam diri kita. Hati kita ruang keluarga milik Tuhan dalam diri kita. Jadi saudara, ketika kita, lalu kalau bukan alat kesalehan, doa itu apa? Ya, dalam PPAGKJ juga dikatakan, doa itu sebagai atau bertujuan untuk menyatakan sembah kepada Allah dengan mengakui kemahakuasaan serta kemuliaan nama Tuhan. Ya, untuk menghayati penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Jadi Allah yang maha kuasa yang diangkat di sana, yang kita sembah melalui doa kita, menghayati penyertaan Allah, tapi juga menyatakan syukur atas segala yang telah diterima dan dialami di dalam kehidupan kita yang disertai oleh Allah. Jadi ungkapan matur nuwun, merasa terberkati. Di dalam doa juga kita memohonkan pertolongan Allah agar campur tangan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita boleh matur apa saja, kapan saja, di mana saja. Jadi ini ruang keluarga Tuhan ada di sini dalam hati kita. Kalau dikatakan tadi, nah bebas. Dengan doa juga kita menyatakan dan memelihara kasih kepada sesama melalui syafaat kita. Mendoakan banyak orang di sekitar kita atas segala pergumulannya, atas kegembiraannya, atas keberdukaannya, atas kepahitan-kepahitan hidup, atas tantangan-tantangan yang mereka alami.
Jadi melalui doa kita dapat mengekspresikan banyak hal, sembah bakti, syukur, pujian, kasih kepada sesama, mengangkat permohonan-permohonan kita kepada Allah. Nah, dengan doa pula kita bisa dibebaskan dari kesesakan. Dengan doa yang sungguh-sungguh kesesakan kita bisa diangkat dan Tuhan memberi kelegaan. Beberapa ayat boleh saya sebut di sini. Mazmur 4 ayat yang kedua misalnya dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi Allah membebaskan kita dari kesesakan, memberi kita kelegaan. Ya. Dalam Mazmur 145 juga dikatakan di sana, Tuhan dekat kepada semua orang yang memanggilnya, kepada semua orang yang memanggilnya dalam kebenaran untuk memenuhi keinginan mereka yang takut. Dia juga mendengar tangisannya dan menyelamatkan mereka. Tangisan didengar Tuhan. Air mata didengar Tuhan. Jadi doa memberi kelegaan, memberi kelepasan dari keterbebanan hidup. Jadi kalau kita punya keterbebanan hidup, jalan bukan satu-satunya mencari solusi, melepaskan dari tekanan, iya. Tetapi datang kepada Tuhan. Ya, membawa di dalam pergumulan dengan Tuhan. Ia mendengar tangisan kita. Nah, saudara-saudara, Mazmur 5 ayat 3 ada ayat mengatakan, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Teriakku, permintaanku minta tolong, sampaikan kepada, jangan ragu, jangan malu, njaluk tulung kok bola bali. Siapa kita? Siapa Tuhan? Tuhan itu maha mendengar, maha memahami. Bahkan ketika kita ada masalah dan kita rindu solusi, ini ada ungkapan bijak ini, ya. Jarak paling jauh antara masalah dan solusi hanyalah sejauh lutut dengan lantai. Artinya orang yang berlutut pada Tuhan bisa berdiri untuk melakukan apapun. Ketika orang bertelut kepada Tuhan di dalam doa itu, Tuhan akan memberi solusi di atas segala masalahnya. Maka betul Paulus bilang tadi Filipi, ya, segala khawatirmu serahkan pada Tuhan dalam doa dengan ucapan syukur. Dalam doa, bukan dalam doa menjadi alat mamer sesuatu, tetapi alat kita berkomunikasi Tuhan. Nah saudara, di dalam rangkaian doa-doa kita harus hidup benar, ya. Bukan berarti wis yo ono sesuatu yang diupayakan. Ya, uripe awake dhewe yo nata urip bener. Wong bener kuwi luwih diberkati. Doa-doa orang benar Tuhan lebih mendengar, lebih menjawab doa orang benar. Amsal 15 ayat 29 dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarkannya. Doa orang benar didengar Tuhan. Ya, ayat ini layak untuk kita wujud nyatakan. Hidup benar, doa kita makin hidup benar, doa kita makin didengar Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Ingat 1 Petrus 3 ayat 12 ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Orang yang minta tolong dan hidup benar, Tuhan lebih mendengar. Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan dalam perjalanan kita, kadangkala kita ini mendikte Tuhan dalam doa. Doaku kok urung dikabulke, Gusti Allah ki piye to kok. Karena kita sering menentukan jawaban doa. Tuhan itu punya cara yang baik untuk kita. Bukan kita yang baik, yang terbaik Tuhan. Maka Tuhan itu menjawab kita, menjawab doa kita, ya, dengan cara terbaik Tuhan. Menjawab doa kita dengan cara terbaik Tuhan.
Ya terserah Tuhan mau jawab dengan cara apa. Dan dalam cara apa itu pun dalam waktu, bukan waktu itu ya, dalam waktu yang ditentukan Tuhan. Kapan? Tuhan yang pilih, bukan kita yang pilih. Kalau kita yang pilih itu namanya bukan doa, kita memperalat Tuhan. Tapi kita berserah di dalam kehendak Tuhan. Kita memohon belas kasih rahmat. Tuhan akan pilih cara dan waktu yang terbaik dan pemberian yang terbaik atas kita semua. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sabdamu kami terima pada saat ini. Semoga di masa Prapaskah ini kami dengan sungguh membawa segala sesuatu dalam pergumulan perjalanan hidup kami, dalam doa-doa khusus dan doa-doa kusuk kepadamu. Kami mengambil waktu, kami mengambil kesempatan, kami mengambil suasana untuk bisa menaikkan doa-doa dengan baik dan Tuhan berkenan akan mendengarnya. Terlebih pada masa Prapaskah ini, ajarlah kami untuk membawa kebutuhan-kebutuhan kami dan sesama kepada Tuhan di dalam doa. Biarlah doa-doa kami di masa khusus ini juga Tuhan dengar secara khusus pula. Kami angkat doa dan mohon berkat pemulihan kesembuhan-Mu untuk umat Tuhan yang menderita sakit. Ada yang dirawat di rumah dan ada yang dirawat di rumah sakit. Bahkan ada beberapa yang pasca operasi. Tuhan memberkati dan pemulihan dari Tuhan. Beri keluarga yang setia melayani. Beri dokter perawat yang hebat, obat yang mujarab. Dan pelayanan keluarga disertai diberkati Tuhan. Mereka tidak bosan dan dapat melayani dengan penuh kegembiraan dan semangat. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam meneruskan prosesi di Minggu Prapaskah ini. Sehingga kami menemukan makna penderitaan, pengorbanan, kematian, dan kebangkitan-Mu bagi hidup kami yang Engkau rahmati dengan anugerah-anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati gereja dalam perjalanan di masa pandemi, bangsa, negara, dan pemerintahan di seluruh muka bumi untuk bersatu padu, bersinergis mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Peperangan ada di belahan dunia ini, terlebih di Rusia, Ukraina. Tuhan tolong kedamaian kami mendambakannya. Tuhan berikanlah kami di masa Prapaskah ini semangat berbagi rezeki, berbagi berkat, berbagi waktu, berbagi perhatian, dan berbagai macam yang orang lain butuhkan. Bukan dalam semangat memberi karena berlebih, tetapi sama-sama dalam keadaan mungkin cukup pas-pasan bahkan berkekurangan. Kami rela berbagi untuk menghadirkan kerajaan-Mu, untuk menghapus kemiskinan dan penderitaan, dan membawa hidup damai dalam kebaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami satukan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian. Dia hanya sejauh doa. Lagu ini sudah agak lama saya tidak menyenandungkan lagu ini. Kalau nanti salah, Bapak Ibu ambil saja. Bila terasa gelisah di hatimu, bila kau rasa gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil
namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya, tidak mengurangi makna dari lagu ini. Di depan saya bercoba menyanyikan lagu ini langsung, dan semoga Tuhan kita hayati, Dia tidak jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi ya, kalau ada masalah dan ingin solusi, jauhnya seberapa? Hanya jauh ketika kita bertelut di hadapan Tuhan. Jarak paling jauh antara masalah dan solusi hanya lutut dengan lantai. Kalau kita bertelut kepada Tuhan, menaikkan doa, Tuhan akan menjawab kita semua. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan berkati saudara-saudari semuanya, dan Tuhan membimbing kita untuk menaikkan doa-doa khusus dan doa-doa khusus kita di masa Prapaskah ini. Tuhan memberkati. Amin.